ikut cara dia dan contoh dia. Jack, anggap aja kalau ini adalah pecutan semangat dari Padi. Ya, kamu makanya kerjanya bus, biar Padi Pati bisa berbaik hati sama kamu. Tetap semangat. Saya kesini, cuma mau nyampein pesan. Katanya mobilnya Pak Adipati lagi dipakai sama Pak Bram. Karena mobilnya Pak Bram lagi dibawa ke bengkel. Eh, kamu tuh kerja satpam atau kurir? Pakai nyapain-nyapain pesan segala? Hah? Sana, keluar. Dari siapa ini? Dari berlian. Mama, maaf ya, Ma. Berlian ngasih makanan ini diam-diam. Karena Berlian takut Mama marah lagi seperti kemarin. Berlian gak tahu apa yang terjadi sama Mama. Dan sebenarnya kondisi Mama seperti apa. Tapi Berlian khawatir banget kalau Mama sakit. Jadi makanan yang Berlian bikin ini isinya yang berkhasiat semua. Sayur-sayuran yang bergizi banget deh. Supaya Mama sehat terus. Ma, Berlian gak peduli. Sekalipun Mama bilang Mama bukan Mama Berlian. Untuk Berlian, semuanya gak ada yang berubah. Mama adalah tetap Mama Berlian. Mama adalah orang yang paling penting buat Berlian dan paling Berlian sayangi. Walaupun sekarang kita terpisah, tapi Mama tetap ada di hati Berlian. Berlian harap Mama jaga diri Mama baik-baik. Dan suatu hari nanti, semua bisa kembali seperti semula. Yang menyayangimu, Berlian. Ya Allah, apa aku kuat terus berpisah dari Lian seperti ini? Apa mungkin sebaiknya masalah Berlian dengan Binar aku omongin aja ya sama Berlian. Siapa tahu bisa kita selesain sama-sama. Jadi aku sama Berlian bisa kumpul lagi. Halo, halo. Selamat pagi, Bu Dinda. Kami dari Laboratorium Rumah Sakit Perdana, Ibu. Kami mau ngabarin Ibu bahwa hasil tes darah Ibu sudah keluar. Apa Ibu bisa datang ke rumah sakit sekarang, Ibu? Karena dokter mau bicara dengan Ibu. Sekarang? Iya, saya sekarang ke sana. Makasih. Saya sakit apa, Dok? Berdasarkan hasil tes dan diagnosa, ibu mengidap penyakit kanker paru-paru. Dan kalau tidak segera diobati, maka nyawa ibu tidak akan tertolong lagi. Kanker paru-paru. Itu artinya saya akan mati, Dok. Saya turut prihatin. Tapi hidup dan mati manusia itu di tangan Allah, Bu. Jadi saya harapkan ibu tabah menerimanya. Hasil pemeriksaan Ibu menunjukkan kalau Ibu cuma menderita penyakit asma biasa. Penyakit ini memang penyakit kambuhan, tapi tidak berbahaya kok. Yang penting, Ibu jaga aktivitas dan istirahat yang cukup. Tapi dok, saya nggak punya riwayat asma. Kok bisa ya? Kalau memang asma kan mestinya dari dulu ya dok? Penyakit asma itu bisa kambuh kapanpun. Kalau kebetulan Ibu bisa terkena hal yang memicunya, semacam alergi, Tunggu deh. Perasaan mama makannya biasa-biasa aja? Atau karena debu di rumah ya?
Tapi kan papa lihat sendiri rumah kita bersih. Ini aneh deh. Udah lah Wita, itu kan udah hasil dokter. Ada tes labnya lagi. Percaya aja. Yang paling penting tuh kamu harus banyak istirahat, kamu jaga makanan. Ya. Kok bisa sama ya sama penyakitnya Dinda? Asma. Agar kau percaya cintaku berharga. Ini apaan, Pak? Itu bonus kamu, jadi kamu terima aja. Jangan banyak nanya. Tunggu, bonus. Ya, bonus. Buat saya nih, Pak. Waduh. Pak, tapi ini banyak banget, Pak. Ini mah 3 kali lipat gaji saya, Pak. Masa segitu kamu bilang banyak? Nah, makanya kamu harus kerja yang benar. Jadi asisten saya susah-susah gampang. Tapi kalau kamu kerja dengan benar, saya bakal kasih bonus yang lebih bagus lagi. Ngerti? Kamu ngapain masuk ke ruangan saya? Nggak pakai ketuk-ketuk segala? Hah? Satpam itu kerjanya di luar, bukan di dalam. Main masuk-masuk segala. Nah, berlihat. Karyawan kayak gini nggak tahu posisinya di dalam perusahaan ini. Dan saya nggak suka. Saya nggak bakal kasih bonus. Kamu jangan ikut cara dia dan contoh dia. Jack, anggap aja kalau ini adalah pecutan semangat dari Padi. Ya, kamu makanya ngerjainnya bus. Biar Padi bisa berbaik hati sama kamu. Tetap semangat. Saya kesini, cuma mau nyampein pesan. Katanya mobilnya Pak Adipati lagi dipakai sama Pak Bram. Karena mobilnya Pak Bram lagi dibawa ke bengkel. Kamu tuh kerja satpam atau kurir? Pakai nyapain-nyapain pesan segala? Hah? Sana, keluar. Lihat. Mana kerjaan kamu tadi? Dia ini nanya gue satpam atau kurir. Semuanya nggak ada yang lebih baik daripada dia. Dia kaya, gue miskin. Dia bisa ngebantuin berlian kalau ada kesulitan. Sedangkan gue paling banter cuma bisa ngasih hiburan. Sampai kapan gue bisa lebih daripada Adam? Dan gak minder terus kayak gini. Ngapain kamu masih di sini? Sana. Kamu nggak ditugaskan untuk menjaga ruangan ini? Enggak. Di sana tuh, di luar di pos satpam. Udah, Pak. Ini cicilan utang gue. Jumlahnya cukup banyak, jadi lo nggak usah khawatir. Waduh, banyak banget. Lu dapat duit sebanyak ini dari mana? Baguslah, dengan duit lo yang sebanyak begini, lo bisa cepat lunasin utang-utang lo ke gue. Sekarang kita hitung dulu ya. Gue catat dulu utang lo. 5 juta tambah 10 juta yang sekarang ya. Jadi totalnya 15 juta yang lunas. Oke? Tunggu. Kok 15 juta? Itu 5 juta dapat dari mana? Perasaan gue nggak pernah bayar lo 5 juta deh. Loh, kok Berlin nggak tahu sih kalau ibunya juga ikut nyicil utang dia ke gue? Aneh. Oh nggak salah. 5 juta itu kemarin duit gue sendiri, gue lupa, gue salah ngitung ya. Berarti total semua yang lo punya itu baru lunas 10 juta aja. Lo ingat baik-baik ya. Utang lo yang udah lo bayar ke gue itu belum ada apa-apa. Belum sampai 10% dari semuanya. Jadi lo harus cari duit yang banyak. Karena kalau enggak, lo harus siap-siap aja pakai baju penjara. Kayaknya Binar cuma berusaha ngelak doang deh. Nggak mungkin dia lupa kalau 5 juta itu duitnya sendiri. Atau jangan-jangan ada yang diem-diem ikut bayarin utang gue. Tapi siapa? Ning, siap-siap lo ngumpet nih, udah deket rumah lo. Oke. Sampai kapan sih? Lo mau sembunyi-sembunyi terus depan rumah lo? Harusnya lo bangga dong, jadi keneknya Jack.
Jack, awas! Dede. Udah, sekarang Om mau pulang ya. Jack, bantuin aku, Jack. Tolong, Jack. Kamu Jack. Bukan Adam.